Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzira 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Haja Dewi Nafilatul Fauzia LCMA selaku dosen mampu mata kuliah hadis tarbawiyah. Dan perkenalkan, saya Muhammad Umar Fakih. Di sini saya akan menjelaskan tugas atau tes yang sudah diberikan oleh Ibu Haja Dewi Nafilatul Fauzia, yaitu temanya dengan kepemimpinan perempuan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kepemimpinan ditinjau dari ontologis. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut beberapa ahli, kepemimpinan didefinisikan sebagai, menurut Wahjo Sunijo, kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Menurut Sutarto, arti kepemimpinan itu ialah sejumlah atau serangkaian aktivitas dan pengelolaan berupa kemampuan individu dalam mempengaruhi dalam situasi dan kondisi tertentu, supaya orang tersebut berkeinginan untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dan berdasarkan definisi kepemimpinan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan serta kecakapan seorang atasan serta kecakapan dalam mempengaruhi, memberikan contoh, mengarahkan, serta memberikan bimbingan terhadap bawahannya atau orang yang dipimpinnya demi mencapai tujuan bersama. Jadi berdasarkan definisi ini, maka penting melihat bagaimana Islam memandang kepemimpinan perempuan, dan dalam hal ini akan dilihat dari tinjauan hadis. Saya akan membacakan hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Yang berbunyi, hadatsa Asmanu Hasim hadatsana Awafun an Hasani an Abi Bakr qala laqad nafa'anillahu bi kalimatis sami tahami Rasulullah ayyama jamali ba'da ma qaddata an al-hiki bi ashabil jamali faqatili ma'hum qala lamma balaghi Rasulullah anna ahli farsi qad ma'ku alaihim ban dikasron qala lan yaflai qaumun mata amrahum amra'atan, yang artinya Utsman bin Haisin telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abi Bakr, dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah pada saat perang Jamal, sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta yang dipimpin oleh Aisyah. Aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada binti Kisra, Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk memimpin mereka kepada perempuan. Jadi dalam kepemimpinan perempuan perspektif hadis ini, Nabi bersabda tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk memimpin mereka kepada perempuan. Jadi ya tidak akan sukses untuk seorang perempuan akan memimpin tugasnya.
Terus hadis di atas terdapat dalam beberapa kitab hadis, namun yang akan dilihat pada pembahasan takhrij rijal al hadis di sini adalah difokuskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di atas. Namun secara umum di sini diriwayatkan dari jalur riwayat yang sama walaupun dimuat dalam kitab hadis yang berbeda. Adapun rijal al hadis dari hadis di atas adalah sebagai berikut. Utsman bin Umar al-Haisin, dia dinilai saduk atau sodik yang artinya benar, dan alasan hadisnya baik atau bisa diterima. Menurut Auf bin al-Jamilah al-Arabi, Daud bin Qais, Sa'id bin Abi Sa'id, Muhammad bin Suhaib, Subah bin al-Hajjaj, Soli bin Rustam, Abdullah Aziz bin Raqi, Abdullah bin Mubarak, Auf bin Jamilah al-Arabi yang dinilai sodik benar, guru-gurunya diantaranya Abu al-Hatiyah, Abu Aliyah, Ariyah, al-Aswad bin Sari, al-Hasan bin Abi Hasan Yasar. Laqad naf'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal. Yang dimaksud dengan kalimat tersebut di atas adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku pada saat perang Jamal atau unta, dengan ucapan yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ayyamun menurut gramatika bahasa Arab berdistribusi secara semantik dengan verbal afani, tidak dengan verbal sampai Tuha. Secara qot'i dia telah mendengar hal itu sebelum peristiwa Jamal. Lamma balaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla Farsa, menurut Ibnu Malik kata Farsa adalah isim yang ditasrif, namun sebenarnya isim ini tidak ditasrif. Sedangkan menurut Al-Firmani kata ini ditujukan untuk orang-orang Iran dan negaranya. Yang dimaksud lamma balaga adalah Abu Bakar. Frase tersebut adalah interpretasi atas frase di kalimatun. Di sini terjadi gejala bahasa itlaq atau deduksi. Kalimatun adalah kata yang menunjukkan arti pembicaraan yang panjang. Mereka dipimpin oleh Bintu Kisra, Malakul dalam Kisro, dan mereka dipimpin oleh Kisra. Dalam riwayat Umayyad disebutkan lama halaka Kisro Qalat, yang artinya ketika Raja Persia meninggal dunia, Rasulullah bersabda, siapa yang menggantikannya? Dan mereka pun langsung menjawab, anak perempuannya. Dan yang dimaksud dengan Bintu Kisra adalah Urawan binti Sayrawi bin Kisra bin Barwai. Dalam riwayat At-Turmuzi dan Al-Nasai dari jalur Umayyad bin At-Tawail dari Al-Hasan dari Abu Bakar dengan lafaz Lamma qadamat Aisyah dan Zakarataza dalika fa'asmanallah. Dan Amir bin Subah meriwayatkan dari Mubarak bin Udalah dari Al-Hasan bahwasanya Aisyah telah diutus ke Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, engkau adalah seorang ibu dan sesungguhnya kebenaranmu agung. Namun saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yuflahu qaumun walau amruhum amrotan. Artinya tidak sukses suatu kaum masyarakat yang menyerahkan untuk memimpin urusan mereka kepada wanita. Nah, di sini pandangan para ulama tentang hadis kepemimpinan perempuan ini. Secara tekstual mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara artinya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Al-Fatawi menyatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi dia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Dan di samping itu ada beberapa dalil atau alasan mereka yang melarang wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, yaitu antara lain pertama terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 4, dan yang kedua hadis Nabi SAW yang menyatakan
lanjut, saya di sini akan ambil nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis ini. Yang pertama itu ada dari kesetaraan gender. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan dalam memegang posisi kepemimpinan atau tanggung jawab sosial. Dan yang kedua, dari segi kompetensi, menunjukkan perempuan sebagai pemimpin dalam hadis menekankan pentingnya kemampuan dan kecakapan dalam memimpin, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelaminnya. Dan yang ketiga, dari keadilan, memilih pemimpin berdasarkan kualitasnya, bukan atas dasar preferensi gender, menegaskan prinsip keadilan dalam Islam. Dan yang keempat, ada tanggung jawab sosial. Kehadiran perempuan dalam kepemimpinan menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam memimpin dan membimbing masyarakat. Dan yang kelima, ada fleksibilitas. Hadis tersebut menunjukkan fleksibilitas dalam penugasan kepemimpinan dalam Islam yang tidak bersifat eksklusif terhadap laki-laki. Dengan demikian, hadis tentang kepemimpinan perempuan memberikan pelajaran tentang kesetaraan, keadilan, kompetensi, tanggung jawab sosial, dan fleksibilitas dalam Islam. Sekian penjelasannya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.